Halo Dokter Mania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama romantis berjudul Bisnis Proposal episode yang ke-8. Di episode sebelumnya, Taemo dan Shinhari akhirnya berciuman ya guys. Tapi apakah Shinhari sekarang benar-benar jatuh cinta kepada Taemo? Bagi Anda yang belum nonton episode sebelumnya, cek linknya di deskripsi ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Shinhari tiba-tiba saja mencium Taemo yang juga disambut dengan hangat oleh Taemo. Taemo menduga kalau Shinhari sekarang sudah menerima cintanya, namun betapa tensinya dia kala Shinhari mengatakan bahwa ciuman itu hanyalah sebuah kesalahan yang dia perbuat, dan meminta agar Taemo menganggapnya tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu Shinhari pun pergi berlalu begitu saja. Taemo tentu masih penasaran dong dan mengejar Shinhari, namun Minwoo tiba-tiba saja muncul di sana, dan Shinhari pun akhirnya pergi berlalu meninggalkan Taemo. Malam harinya mereka berdua nampak dibuat galau dengan kejadian ciuman itu. 먼저 키스해놓고선 뭐 실수? 이럴 줄 알았으면 연차 다 쓰지 말고 아껴둘 걸. Keesokan harinya, Taemo nampak menghadiri acara penyerahan donasi perusahaan untuk yayasan kanker, dan kebetulan dia bertemu dengan Ji Chae-rim, pemilik galeri Marin yang juga adalah bibinya Yoon Seo. Chae-rim mulai membicarakan tentang perjodohan Taemo dan Yoon Seo yang katanya batal itu, sehingga nampaknya dia hendak menjodohkan Taemo dengan anaknya yaitu Jo Yoo Jeon. 죄송합니다만 전 다... Pada malam harinya, Taemo nampak bertemu lagi dengan Shinhari dan meminta pertanggungjawabnya karena telah menciumnya lebih dahulu tapi tiba-tiba menyebutnya sebagai sebuah kesalahan. 나에 대한 감정은 전혀 없이 실수였든 고의였든 접촉사고로 낸 거. 한에서 책임지고 보상을. Dengan sedikit memaksa, Taemo minta Shinhari membayarnya dengan cara mentraktirnya makan di restoran eksklusif yang sudah pasti tarifnya sangat mahal. Dan saat di restoran itu, Shinhari mencoba melakukan pembelaan kalau Taemo juga bersalah telah membalas ciumannya, dan karena sama-sama bersalah, Taemo kemudian mengusulkan agar Shinhari membiarkannya menanggung biaya hidupnya selamanya sebagai pasangannya. Jika tidak, Shinhari harus membayarnya dengan ciuman juga. Akhirnya Shinhari menyerah dan akan mentraktir Taemo. Karena semakin tidak praruguh hatinya, Shinhari permisi untuk ke toilet. Saat keluar dari toilet, dia melihat Taemo dengan pianonya nampak sedang memainkan sebuah lagu kesukaannya, dan itu membuatnya terpesona. 피아노도 칠 줄 알아요? 그새 잊었어요. 듣고 싶으면 관계 전환하시던가. 계산만. Dan saat akan membayar tagihannya, ternyata Taemo pun ternyata sudah membayarnya. 생각해보니까 겨우 이런 걸로 키스... 얼마나 더 대단한 걸로 얻어 드시려고. 아니면... Sementara itu, Sung-hoon nampak mendapatkan kejutan dari Yoon Seo untuk makan bersama masakan yang dia buat sendiri. Sung-hoon segera mencoba masakan Yoon Seo itu satu persatu. Namun saat diminta pendapatnya soal masakannya, awalnya Sung-hoon mengatakan kalau masakannya itu enak dan lezat. Namun karena Yoon Seo terus memaksanya untuk jujur, akhirnya dengan jujur mengatakan bahwa masakan Yoon Seo itu terasa asin, amis, dan bahkan ada sedikit rasa pasir. So pasti itu membuat Yoon Seo sangat marah. 맛있습니다. 아, 뭐야. 영어는 소비자가 제대로 된 피드백을 해줘야 발전이 있죠. 솔직히 음식이 좀 다 짭니다. 해동이 덜 됐는지 좀 비린내가 올라오고요. 나머지 것들은 뭐요? 물? 화장실 좀. 평가단이야? Dan bahkan saat berbicara dengan Shinhari, dia juga malah menyalahkan Taemo yang katanya sering menelpon Sung-hoon saat mereka sedang berkencan. Tapi Shinhari membela Taemo dengan mengatakan mungkin saja Taemo tidak tahu mereka sedang berkencan. Yoon Seo yang curiga Shinhari sekarang malah membela Taemo terus mendesaknya untuk mengaku kalau Shinhari sudah menyukai Taemo. Hingga akhirnya Shinhari keceplosan menyebut bahwa dia pernah makan malam dengan Taemo. 둘이 진짜 잘 돼가냐? 아니야 그런 거. 아니 데이트 아니고 그냥 밥만 먹었는데. 책 잡힐 일이 있어서 그냥 사과도 할 겸 먹었어. 왜? 변태 아니야? 어?
Keesokan harinya, Sung Hoon mengajak Yoon Seo berlibur ke pegunungan sambil berolahraga karena menganggap Yoon Seo kurang berolahraga. Karena kurang menyukai acara olahraga, Yoon Seo mencoba menolaknya, apalagi dia tidak siap dengan pakaiannya saat itu. Namun Sung Hoon ternyata sudah menyiapkannya. Nampaknya Yoon Seo yang jarang berolahraga cukup kepayahan mengikuti Sung Hoon yang memang sering menaiki gunung itu bersama Taemo. Mendengar nama Taemo disebut, mendadak Yoon Seo jadi agak cerewet dan menyebut kalau Taemo adalah bos yang picik, terutama perlakuannya kepada Shin Hari. Sebaliknya Sung Hoon malah membelanya dan sedikit menyalahkan Yoon Seo. Dan itu membuat Yoon Seo semakin ngambek karena pacarnya sendiri malah menyalahkannya. Dan akhirnya Yoon Seo pergi meninggalkan Sung Hoon. 지금 다른 남자랑 손 안 봤다고 야단치는 이상하긴 잘한다, 이쁘다, 내 편 들어주는 게 애인 아니에요? 미안해. 난 그런 뜻으로 한 말이 아닌데. 영서 씨. Dan karena masih kesal kepada Sung Hoon, jadinya dia tidak fokus dan malah kesasar sendiri. Beruntung Sung Hoon terus mengikutinya. Sung Hoon mengatakan kalau Yoon Seo salah mengambil jalan, makanya mereka sekarang kesasar. Dan dasarnya memang sedang ngambek, lagi-lagi Yoon Seo ngomel kepada Sung Hoon karena tidak terima disalahkan lagi. Lalu bermaksud untuk pergi, tapi malah kepleset dan kakinya keseleo. Sung Hoon pun menyediakan dirinya untuk menggendong Yoon Seo. Melihat ketulusan Sung Hoon saat menggendongnya, kemarahan Yoon Seo pun akhirnya mereda dan menyadari kalau Sung Hoon adalah laki-laki yang sejati yang telah membuatnya jatuh cinta lagi. 앞으로 다시는 영서 씨 서운하게 한 일 없도록 할게요. 풀렸는데. 나는 계속 불평불만만 늘어놓는 나 성훈 씨한테 또 반한 것 같은데. 병원부터 가요. 아니, 얼른 집에 가자고요. 병원부터 갔다 가요. Sementara itu, Shin Hari kembali bertemu dengan Taemo di sebuah tempat yang ternyata adalah arena bermain, di mana Taemo meminta Shin Hari meluangkan waktunya seharian untuk menemaninya bermain. Mereka pun kemudian nampak bermain bom kar dan permainan lainnya. Shin Hari juga nampaknya menikmati arena bermain itu. Dan karena capek bermain, Shin Hari mengajak Taemo untuk makan dan memaksa akan mentraktirnya. Tapi ternyata Taemo malah mengajak Shin Hari membeli sosis panggang yang katanya rasanya lumayan enak, tapi menurut Shin Hari rasanya biasa saja, sehingga membuat Shin Hari heran mengapa Taemo mau membeli sosis itu. 정말 이걸로 되겠어요? 맞죠? 그럴 거면 그냥 밥이 될 만한 걸 드시지 그랬어요. Taemo lalu menceritakan kalau dia terkenang saat memakan sosis itu bersama orang tuanya saat berusia 7 tahun. Yang menurutnya saat itu dia sangat menikmati sosis itu, sehingga saat teringat, Taemo suka datang sendiri untuk memakannya. Shin Hari juga memahaminya, karena seperti halnya Taemo, dia juga suka memimpikan makanan di masa kecilnya, seperti hamburger yang dia makan bersama Taemo kemarin. Menurut Taemo, sikap Shin Hari itu sangat berbeda dengan orang lain yang mendengarkan ceritanya. Yang alih-alih prihatin, Shin Hari malah mengungkapkan kebahagiaannya saat memakan makanan di masa kecilnya. Karena sebenarnya Taemo juga bahagia saat itu. Dan tiba-tiba Shin Hari mendapat kabar bahwa orang tuanya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. 고마워요. 이렇게 말할 수 있게 해줘서. 왜? Sesampainya di rumah sakit, Shin Hari menemui ibunya yang ternyata hanya luka ringan di tangannya. Namun yang jadi masalah adalah usus buntu ayahnya kambuh lagi, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Dan karena kamar perawatan penuh, mereka masih ditempatkan di ruang darurat. Tidak berselang lama, perawat menyampaikan bahwa mereka bisa segera masuk ke ruang perawatan, namun di kelas Naratama. Saat itu Taemo juga datang menemui Shin Hari. Barulah Shin Hari tahu bahwa Taemo lah yang mengurus kamarnya. 안녕하십니까? 누구? Dan saat hendak memperkenalkan dirinya, Shin Hari buru-buru memotongnya dan mengatakan bahwa Taemo adalah atasannya di kantor. Mengetahui situasinya belum tepat, Taemo pun mengiyakan dan mengaku sebagai Ye Bin. Saat Taemo akan pulang, ibunya Shin Hari malah mengajaknya mengobrol dulu. Dan tiba-tiba ibunya Shin Hari mulai bercerita bahwa Shin Hari sering mengeluh tentang pekerjaannya sejak adanya presdir baru yang katanya sangat keras, sehingga membuat pekerjaan Shin Hari meningkat dengan drastis. Jadi ketahuan deh suka ngomongin presdirnya. 오늘 회사 일 때문에 나간다고. 잔업 배치 우리. 예, 잔업. 회사 일이 워낙 바빠서. 청나게 들어가지고 우리 하리가 밤마다 너무너무 힘들. 진달이. 죄송합니다. Sementara itu, Minwoo yang berada di rumahnya Shin Hari nampak terluka di jarinya saat mengambil pecahan gelas di lantai.
Adiknya Shinhari menyuruhnya mengambil obat merah di kamarnya Shinhari. Saat berada di kamar Shinhari, tak sengaja Minwoo kemudian menemukan surat perjanjian kencan Shinhari dengan Taemo, sehingga dia menduga bahwa hubungan Shinhari dan Taemo adalah pura-pura saja. Kembali ke Taemo yang hendak pulang nampak diantar oleh Shinhari. Nampaknya Taemo kembali menagih ciuman kepada Shinhari, apalagi setelah tahu Shinhari ternyata menjelek-jelekannya di depan orang tuanya. Namun tiba-tiba Minwoo yang baru saja datang ke rumah sakit juga melihat mereka berdua. Karena kesal, dia langsung memukul Taemo dan memintanya tidak lagi menemui dan memaksa Shinhari. 야, 이민호! 당장 꺼져. 뭐? Tidak terima dipukul, Taemo pun bermaksud untuk membalasnya. Namun Shinhari langsung melarainya dan meminta Taemo untuk segera pulang dan bergegas pergi bersama Minwoo. Minwoo kemudian memperlihatkan surat perjanjiannya dan menuduh Taemo sudah memaksa dan mengancam Shinhari. Namun menurut Shinhari hal itu bukanlah urusan Minwoo dan dia meminta Minwoo untuk meminta maaf kepada Taemo, dan bahkan saat Minwoo mulai memaki Taemo, Shinhari malah menyalahkannya karena Taemo tidak pantas menerima makiannya. Sesampainya di rumah, awalnya Shinhari hendak meminta maaf atas kejadian tadi, namun karena ragu, dia hanya menyampaikan ucapan terima kasih sudah membantu urusannya di rumah sakit. 말 들을 사람 아니야. 늦었다. 먼저 갈게. 그러려던 게 아닌데. Sementara itu Taemo yang melihat sikap Shinhari di depan Minwoo menduga Shinhari masih mencintai Minwoo, sehingga saat menerima pesan dari Shinhari dia tidak membalasnya. Keesokan harinya saat akan pergi ke pertandingan bola tangan, Shinhari kembali mengecek ponselnya untuk melihat balasan pesannya, namun ternyata Taemo belum membalasnya. Sementara itu Taemo nampak sedang bertemu dengan kakeknya yang memintanya untuk melakukan kencan buta lagi hari itu juga dengan seorang direktur yang bernama Jo Yu Jeong dari grup Marine, yang juga adalah sepupu Yoon Seo. Namun Taemo masih ragu apakah akan mengikuti keinginan kakeknya itu atau tidak. 교육적이세요? 지효서 씨가 사촌인데 아니 어떻게? 반응이 어떨까? 좀 걸리긴 한다만 좋은 방패막이가 돼줄 사람이다. 회장님 뜻 따르는 수밖에. 그럼 Kembali kepada Shinhari yang sedang mengikuti pertandingan bola tangan mewakili tim pengembangan produk, nampak bersemangat mengikutinya. Namun karena insiden kecil, dia mengalami cedera di pergelangan tangannya sehingga membuatnya harus istirahat. 많이 아파. 큰일이네. 파스 뿌리면 괜찮을 것 같아요. 네. Tapi tiba-tiba panitia pertandingan mengumumkan tentang hadiah spesial untuk pemain terbaiknya, yaitu makan malam spesial berdua bersama Presidir Taemo. Mendengar hal tersebut, Shinhari sepertinya tidak rela Taemo makan malam dengan wanita lain di kantornya. 보시죠. 사장님이랑. Dia mulai mengingat momen romantis yang dialaminya saat bersama Taemo. Tidak rela hadiah itu direbut orang lain, Shinhari pun memutuskan ikut pertandingan lagi. Dengan semangat 45, dia bertekad merebut hadiah itu dan akhirnya dia berhasil memenangkan pertandingan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun saat mendengar bahwa Taemo hari itu berhalangan hadir karena akan melakukan kencan buta, Shinhari nampaknya sangat kecewa karena mengira Taemo tidak akan menyerah memperjuangkan cintanya. 따로지? 지금이 무슨 조선시대도 아니야. 이사님 저 먼저 갈게요. 네, 지금 들어가. 그렇게 하긴 내가 무슨 자격이 있다. 택시! Namun akhirnya Shinhari pun memutuskan untuk menemui Taemo di tempat kencan butanya, sambil terus berusaha menghubunginya. Dan saat Taemo menerima teleponnya, Shinhari mengungkapkan perasaannya di mana dia sebenarnya sudah menyukainya. 내 마음은 막 이렇게 있는 대로 흔들어 놓고 이제 와서 딴 여자랑 나 이제 그냥 다른 사람 시선 신경 안 쓰고 우리 두 사람만 생각할래요. 그러니까 처음 보지 마세요, 사장님. Taemo tentu sangat senang mendengar Shinhari cemburu kepadanya, dan dia memberitahukan bahwa saat ini Taemo berada di depan rumahnya Shinhari,
dan bermaksud akan menyatakan cintanya lagi. Tak sabar mereka pun bergegas pergi untuk bertemu, namun karena macet mereka memutuskan untuk turun dari mobilnya masing-masing. Sampai akhirnya mereka bertemu di jembatan, dan saat bertemu Taemo mengatakan, 시나리 씨, 나 다시는 하리 씨 안 놓칩니다. 그땐 키스 값은 itulah kata-kata mereka sebelum akhirnya mereka pun berciuman. 너의 즐거워하는 짓에